Jengkel dia, bertambah dia jengkel. Apa tanya kamu nak? Apa lagi kamu nak kamu nak? Lalu dia tantang muda. Saya punya ketua, Pak. Ya, nggak ada ketuanya, nggak punya hak apa-apa. Sejak tahun 1911, kawasan yang kini dikelola PT Bumi Sari Maju Sukses telah menjadi areal perkebunan. Fakta sejarah ungkapkan, sejak 1958, areal ini menjadi milik perusahaan dan perkebunan dagang Sri Widodo. Hal ini menyusul adanya gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda antara tahun 1957 hingga 1960-an. Pembelokan sejarah dilakukan Mulyadi, kepala desa Pakel, yang ironisnya ditelan mentah-mentah oleh walhi dan kelompok aktivis. Yang membuka lahan warga Pakel. Saya sendiri ikut membuka dulu waktu saya masih SD, ikut orang tua yang membuka itu. Tapi kenapa setelah lahan sudah bersih, warga Pakel diusir? Sejak awal tahun 1970 hingga 1980, pembukaan lahan pertanian di areal perkebunan dahulu dikenal dengan nama sistem coke atau cukai. Memang perjanjian sudah. Taninya itu semua, Pak, ya, dari Bumi Sari sampai Pagoda itu dulu ya coke, Pak. Itu termasuk coke, Pak. Coke itu masuk kebun. Sisanya itu masuk sama saya ya untuk makan kan. Coke itu masyarakat kan diberi lahan, suruh garap sama kebun. Saya juga tani di nomeran. Mau tanam kopi ya tuh keluar dari situ, Pak. Sudah enggak diusir sama kebun kok. Enggak ada pengusiran. Sistem ini diberlakukan sebagai transisi dari tanaman karet yang sudah tidak produktif diganti dengan kelapa, cengkeh, dan juga kopi. Pertama bebas, enggak ada ke kebun enggak ngasih apa-apa, dua panenan. Setelah itu coke gitu. 3 panenan atau 4 panenan itu sudah dilepas sama kebun, dianjir. Itu ditanikan sama kebun, tapi untuk coke. Pertama ya, sampai 2 kali kadang itu tidak minta kebun, tidak minta itu. Setelah itu barulah terus dirapatkan ya, dikumpulno maksudnya, terus ngomong bahwa nanti ada coke gitu. Akhirnya petani sepakat. Saya sendiri tuh gitu, semua ya orang-orang gitu, enggak hanya saya, semua, Pak, orang yang petani di kebun. Kalau perjanjian, kalau sudah tanamannya besar, ya keluar sendiri, Pak. Mau tani apa yang iup sudah enggak ada hasilnya, dimakani kera. Lidah memang tak bertulang. Berbagai upaya yang dilakukan Mulyadi sukses membuatnya menduduki jabatan Kades untuk kedua kalinya. Tak cuma janji akan membagikan tanah pada warga berdasar Akte 29 yang tak punya kekuatan hukum, ia membuat narasi teraniaya alias playing victim bahwa ia diusir dari lahannya.